Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video tutorial otomatisasi Excel pencatatan akuntansi perusahaan jasa Cleansy Laundry. Perkenalkan, saya Koirita Firnanda yang akan memandu tutorial pencatatan akuntansi secara otomatis pada perusahaan jasa Cleansy Laundry. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana pencatatan akuntansi secara otomatis mulai dari daftar transaksi hingga laporan keuangan. Baik teman-teman, jadi pada video pertama ini kita akan mulai pencatatannya dari daftar transaksi, daftar akun, dan dilanjutkan dengan neraca saldo awal. Simak video selengkapnya ya. Baik teman-teman semuanya, jadi ini merupakan daftar transaksi yang mencatat seluruh kegiatan keuangan Cleansy Laundry selama bulan Desember 2025. Jadi Cleansy Laundry ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry. Nah, berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2025, Nyonya Firnanda sebagai pemilik menyetorkan uang sebesar 25 juta sebagai tambahan modal. Akun yang terkait adalah Kas dan juga Firnanda's Capital. Nah, selanjutnya tanggal 3 Desember 2025 dibeli 2 unit mesin cuci senilai masing-masing 8 juta secara kredit. Akun yang terkait adalah Equipment dan Accounts Payable. Nah, selanjutnya tanggal 4 Desember 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 3 juta secara tunai. Akun yang terkait adalah Kas dan juga Service Revenue. Nah, selanjutnya tanggal 7 Desember 2025 dibeli deterjen, pewangi, dan pelicin pakaian totalnya sebesar 1.500.000 secara tunai. Akun yang terkait adalah Supplies dan juga Cash. Selanjutnya tanggal 9 Desember 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 2.500.000 secara tunai. Akun yang terkait adalah Cash dan juga Service Revenue. Nah, selanjutnya tanggal 12 Desember 2025 telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 2.750.000 tetapi belum dibayar oleh customer. Akun yang terkait adalah Accounts Receivable dan juga Service Revenue. Nah, selanjutnya tanggal 15 Desember 2025 dibayar sebagian utang usaha tertanggal 3 Desember 2025 sebesar 4 juta. Akun yang terkait adalah Accounts Payable dan juga Cash. Nah, selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2025 telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 3.200.000 tetapi belum dibayar oleh customer. Akun yang terkait adalah Accounts Receivable dan juga Service Revenue. Nah, selanjutnya tanggal 20 Desember 2025 diterima pelunasan piutang usaha tertanggal 12 Desember 2025 sebesar 2.750.000. Akun yang terkait adalah Cash dan juga Accounts Receivable. Nah, selanjutnya tanggal 21 Desember 2025 dibeli plastik wrap sebesar 100.000 secara tunai. Akun yang terkait adalah Supplies dan juga Cash. Nah, selanjutnya tanggal 23 Desember 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 secara tunai. Akun yang terkait adalah Cash dan juga Service Revenue. Nah, selanjutnya tanggal 25 Desember 2025 pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Akun yang terkait adalah Firnanda's Private dan juga Cash. Nah, selanjutnya tanggal 26 Desember 2025 dibeli 2 unit setrika uap senilai per unit 1 juta secara kredit. Akun yang terkait adalah Equipment dan juga Cash. Nah, selanjutnya tanggal 28 Desember 2025 dibayar beban listrik dan air bulan Desember sebesar 750.000 secara tunai. Akun yang terkait adalah Water and Electricity Expense dan juga Cash. Nah, yang terakhir adalah transaksi pada tanggal 30 Desember 2025. Dibayar gaji untuk 2 orang karyawan senilai 1.500.000 per karyawan untuk bulan Desember secara tunai. Akun yang terkait adalah Wages and Salaries Expense dan juga Cash. Baik teman-teman, jadi setelah diketahui akun-akun apa saja yang akan digunakan, maka kita selanjutnya membuat kontrol. Nah, kontrol ini berisi tipe akun, saldo normal, dan posisi akun dalam laporan keuangan nantinya. Kita tulis tipe akun secara urut, mulai dari current asset, lalu fixed asset, lalu current liabilities, lalu non-current liabilities, lalu equity, lalu revenues, dan yang terakhir expense. Nah, selanjutnya kita tuliskan saldo normalnya, current asset saldo normal di debit, fixed asset di debit,
current liabilities di kredit, non-current liabilities di kredit, equity di kredit, revenue di kredit, dan expense di debit. Nah, untuk posisinya, current asset akan ada di neraca, fixed asset ada di neraca, current liabilities di neraca, non-current liabilities di neraca, equity juga di neraca, revenue ada di laba rugi, dan expense juga ada di laba rugi. Nah, setelah kita tuliskan semuanya, kita namai kolom akunnya. Untuk type, kita blok selnya, lalu kita namai name box-nya dengan nama type, lalu enter. Nah, selanjutnya saldo normal kita blok kolomnya, lalu kita namai name box-nya bagian kiri atas dengan nama saldo normal. Lalu di enter. Nah, yang terakhir ini posisi kita blok, lalu kita namain name box-nya dengan posisi, lalu di enter. Inilah cara membuat kontrol yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan untuk rumus-rumus di laporan-laporan selanjutnya. Baik teman-teman, jadi setelah kita mengetahui akun-akun apa saja yang berpengaruh dari setiap transaksi, langkah berikutnya adalah membuat daftar akun dan juga nomor akun. Nah, daftar akun ini disusun urut berdasarkan tipe akun sesuai di kontrol yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu untuk nomor akun, kita menggunakan aturan 3 nomor dengan ketentuan nomor akun assets diawali oleh nomor 1, liabilities diawali nomor 2, equity diawali nomor 3, revenue diawali nomor 4, dan juga expense diawali nomor 5. Nah, untuk nama akun dan daftar akun ini diinput secara manual pada tahap awal ini. Mari kita input. Yang pertama, kita tuliskan nama akunnya secara urut. Yang pertama adalah kelompok akun current asset. Prepaid rent. Lalu selanjutnya prepaid advertising. Lalu selanjutnya supplies, selanjutnya equipment, selanjutnya akun kontrak equipment yaitu accumulated depreciation equipment, lalu masuk pada current liabilities yaitu accounts payable. Lalu non-current liabilities yaitu di sini Bank Mandiri loan. Selanjutnya masuk pada kelompok equity. Yang pertama adalah Firnanda Capital atau modal. Yang selanjutnya Firnanda Prive. Selanjutnya adalah kita juga tambahkan akun income summary sebagai penutupnya nanti. Lalu selanjutnya akun revenue, yang pertama service revenue. Lalu kita masuk ke dalam kelompok akun beban, yaitu yang pertama wages and salaries expense. Selanjutnya water and electricity expense. Lalu selanjutnya rent expense. Lalu selanjutnya advertising expense. Lalu selanjutnya supplies expense. Nah, yang terakhir adalah depreciation expense equipment. Nah, ini adalah daftar nama akun. Selanjutnya kita berikan nomor di setiap akun seperti ketentuan sebelumnya. Nah, di sini atas kita berikan nomor 111, lalu accounts receivable 112, prepaid rent 113, prepaid advertising nomor 114, supplies nomor 115. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok akun fixed asset. Nah, di sini kita berikan nomor 121 untuk equipment dan 122 untuk accumulated depreciation equipment. Lalu kita masuk ke dalam kelompok akun current liabilities. Yang pertama accounts payable kita berikan nomor 211, Bank Mandiri loan kita berikan nomor 2221. Lalu Fernandes Capital kita berikan nomor 311, Fernandes Prive 312, income summary 313. Lalu masuk ke dalam kelompok akun revenue.
service revenue kita berikan nomor 411. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok akun expense. Yang pertama, wages and salaries expense kita berikan nomor 511. Water and electricity expense kita berikan nomor 512. Rent expense kita berikan nomor 513. Lalu advertising expense 514. Supplies expense 515. Dan yang terakhir, depreciation expense 1516. Nah, sebenarnya untuk penomoran akun ini itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, lalu langkah selanjutnya kita harus menentukan tipe akun. Nah, ini dengan cara kita blok sel D6 sampai dengan sel D24. Lalu kita klik data. Setelah kita klik data validation. Nah, di sini allow-nya kita ganti dengan list. Nah, lalu untuk search-nya kita isikan sama dengan type. Type adalah name box yang kita buat sebelumnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk kolom type sudah data validation. Nah, di sini kita harus menyesuaikan akun-akun ini dengan tipe yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya cash. Nah, ini masuk ke dalam current asset, lalu account receivable masuk current asset, prepaid rent masuk ke dalam current asset, prepaid advertising masuk ke dalam current asset, lalu supplies masuk ke dalam current asset, equipment masuk ke dalam fixed asset, accumulated depreciation equipment masuk ke dalam fixed asset, lalu accounts payable masuk ke dalam current liabilities, bank loan masuk ke dalam non-current liabilities, Fernanda's Capital masuk ke dalam equity, Fernanda Pref masuk ke dalam kelompok equity, lalu income summary masuk ke dalam kelompok equity, lalu service revenue masuk ke dalam kelompok revenues, lalu wages and salaries expense masuk ke dalam kelompok expense, water and electricity expense masuk ke dalam kelompok expense, rent expense masuk ke dalam kelompok expense, lalu advertising expense masuk ke dalam kelompok expense, lalu supplies expense masuk ke dalam kelompok expense, dan yang terakhir depreciation expense equipment masuk ke dalam kelompok expense. Baik teman-teman, setelah kita menentukan tipe dari masing-masing akun, sekarang kita isikan saldo awal dari masing-masing akun. Nah, dikarenakan Cleansy Laundry ini bukan perusahaan yang baru saja berdiri, jadi pastinya Cleansy Laundry memiliki saldo awal. Nah, yang pertama saldo awal kas. Nah, ini sebesar Rp62.600.000. Nah, sebelum kita menuliskan jumlah nominal saldonya, kita blok kolom debit dan kredit, lalu klik home, lalu pada number kita klik accounting. Nah, di sini saya ingin tidak ada 00 di belakang koma, maka kita kurangi 20 di belakang koma. Nah, tadi untuk akun kas, saldo awalnya adalah Rp62.600.000. Selanjutnya, akun receivable memiliki saldo awal Rp5.650.000. Selanjutnya, prepaid rent saldonya 11 juta. Prepaid advertising 1.100.000. Supplies 1.230.000. Lalu equipment 20 juta di bagian debit. Lalu accumulated depreciation equipment saldonya 0. Selanjutnya, account payable saldo awalnya ada di kredit berjumlah 20 juta. Bank Mandiri Loan akun saldo awalnya ada di kredit berjumlah 50 juta. Lalu Fernanda's Capital atau modal ini saldo awalnya 32.580.000 bersaldo di kredit. Lalu yang terakhir ini adalah saldo awal pref sebesar 1 juta ada di debit. Nah, inilah saldo awal untuk akun-akunnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita buat kolom saldo normal dan juga kolom posisi akun untuk mempermudah identifikasi akun. Nah, selanjutnya pada kolom sel H6 kita masukkan rumus sama dengan indeks di sini kita masukkan name box saldo normal, lalu rumus match. Selanjutnya kita klik sel D6, lalu kita masukkan name box type, lalu klik 0, lalu tutup kurung 2 kali, lalu klik enter. Nah, di sini akan muncul saldo normal dari akun cash adalah debit. Nah, untuk itu kita tarik rumus ini hingga sel
H24. Nah, di sini sudah menunjukkan saldo-saldo normal di masing-masing akun. Nah, selanjutnya di posisi pada sel I6 kita masukkan rumus sama dengan indeks, lalu kita masukkan name box posisi untuk menentukan posisi masing-masing akunnya, lalu klik match. Selanjutnya klik sel D6, lalu titik koma. Nah, kita isikan name box type, lalu titik koma, lalu klik 0, lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, di sini sudah menampilkan posisi akun untuk cash, yaitu ada di neraca. Nah, selanjutnya kita tarik rumusnya di kanan bawah tanda plus, kita tarik hingga sel I24. Nah, ini sudah menunjukkan posisi dari masing-masing akun tersebut. Nah, untuk sebagai catatan, pada akun-akun kontra ini tidak bisa menunjukkan saldo normal yang sebenarnya. Jadi untuk akun kontra seperti accumulated depreciation ini, untuk saldo normalnya kita ganti secara manual, kita ganti menjadi kredit karena memang saldo normal akun kontranya itu adalah kredit. Lalu juga untuk prive di sini, akun prive di sini seharusnya itu debit. Nah, di sini kita ganti manual menjadi debit. Nah, baik, setelah kita memasukkan kolom saldo normal dan juga posisi, lalu kita namai untuk masing-masing kolomnya. Yang pertama adalah nomor akun. Kita buat name box-nya ini menjadi no garis strip akun. Lalu klik enter. Nah, untuk nama akun kita ganti name box-nya di kiri atas ini dengan nama garis lalu akun. Lalu klik enter. Nah, kita blok kolom D, lalu kita ganti name box-nya dengan NSA type agar berbeda dengan name box pada type yang ada di kontrol. Nah, lalu klik enter. Nah, untuk kolom debit kita blok juga, lalu kita ganti name box-nya dengan nama SA garis bawah lalu debit. Nah, begitupun di kolom kredit kita blok, lalu kita ganti name box-nya dengan SA kredit. Oke, Besti Akuntansi, sekian pembahasan video mengenai daftar transaksi, daftar akun, dan juga saldo awal akun. Pastikan kalian itu memahami setiap langkahnya ya. Untuk video berikutnya, kita akan membahas mengenai jurnal umum. Sampai jumpa di video selanjutnya.